Tulisan itu berbunyi, "Halimah, nepi ka iraha wae, aing terido, tersuka ku kalakuan sia. Tong sebut aing Danu, lamun teu bisa nyieun sia hirup sangsara." Halimah melihat seperti sesosok bayangan hitam berdiri menyandar di dinding rumah Halimah. Begitu jelas, seperti manusia hitam legam. Namun selepas Halimah beristighfar, makhluk yang seperti bayangan, seperti yang melesat lari lalu menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini dibagikan langsung oleh salah satu baraya KMS yang memang sudah 3 tahun lebih mengikuti Akang. Kisah pengalaman nyata yang dia alami. Bergelut, berjuang, melawan, teluh, santet, guna-guna yang menimpa, meneror dan mengganggu selama bertahun-tahun kiriman dari mantan suaminya, Ustazah Halimah, sapaan akrab warga kampung di tempat kelahirannya. Ustazah Halimah berasal dari daerah Majalengka, tepatnya di sekitaran Raja Galuh. Cerita yang dia alami berawal di tahun 2008 silam. Saat itu Halimah sedang berumah tangga dengan seorang laki-laki yang berbeda kampung dengan dirinya bernama Danu. Sehari-hari Halimah sebagai seorang ibu rumah tangga, dia dari semenjak masih gadis merupakan seorang aktivis di sebuah partai politik yang berbasis Islam. Halimah tak ada riwayat mondok selama hidupnya. Namun di partai politik tempat dia berorganisasi, selalu dan sering diadakan kajian-kajian rutin untuk semua kader-kadernya. Dari situlah Halimah belajar memperdalam agama. Sampai di kampungnya, Halimah pun setiap sore sering mengajar anak-anak ngaji Quran. Maka dari itu, warga kampung pun menggelari beliau dengan sebutan ustazah. Bahkan di setiap kegiatan keagamaan di kampung tempat dia tinggal, Halimahlah yang selalu menjadi pelopor utama. Namun hal itu berbanding terbalik dengan Danu, suaminya. Walau di kampung tempat tinggal Halimah, Danu tidak terlalu menunjukkan kenakalannya. Tetapi Halimah sebagai seorang istri
tahu betul watak jelek sang suami akibat pergaulan di tempat kerjanya. Danu suaminya sering sekali kumpul dan nongkrong dengan kawan-kawannya yang selalu disertai mabuk-mabukan. Awalnya cuman minum minuman keras, namun acap kali ketika seseorang melakoni suatu perkara haram, akan mengundang datangnya perkara-perkara haram yang lain. Itu jugalah yang terjadi kepada Danu. Dari mulai minum minuman keras, merambat menjadi seorang penjudi, bahkan tak segan dan tak malu lagi kepada Halimah, dia main perempuan juga. Awalnya Halimah mencoba bertahan. Setiap kali dia tak pernah henti menasehati sang suami. Namun hari demi hari, kelakuan Danu makin menjadi-jadi. Bahkan kadang kelepasan atau disengaja. Ketika bertengkar, Danu tak segan main tangan. Akhirnya, karena sudah tak kuat dengan kelakuan sang suami, yang seharusnya menjadi imam buat dirinya, Halimah pun mengadu kepada ibu dan bapaknya. Halimah ingat betul, bukan tanpa dasar dia mengadu kepada orang tua. Namun, pagi hari itu, Halimah terlibat pertengkaran dengan Danu sang suami, sampai Halimah mendapatkan kekerasan, ditampar dan ditendang, sampai sudut bibir Halimah mengeluarkan darah. Sedangkan Danu tanpa rasa bersalah langsung keluar rumah pergi entah kemana, meninggalkan Halimah yang menangis terduduk di lantai. Sekepergian Danu, Halimah dengan berurai air mata keluar dari rumah berjalan kaki cukup jauh ke kampung sang ibu. Sambil sepanjang jalan, tak henti-hentinya Halimah meneteskan air mata. Hampir 2 jam Halimah jalan kaki. Gamis yang dia kenakan sudah begitu lusuh oleh keringat dan debu di tengah musim kemarau itu. Dan ketika Halimah sekitar jam 10 siang sampai di halaman rumah sang ibu, ibunya pun terkejut melihat Halimah yang begitu kuyuk dan lusuh. Terlebih setelah Halimah mengucapkan salam, Halimah menangis dan memeluk ibunya. Ibunya heran, ada apa yang terjadi menimpa sang anak? Halimah yang masih menangis dalam pelukan ibunya berdiri di depan halaman rumah, dipapah masuk ke dalam. Bapaknya Halimah dipanggil dari halaman belakang, menyongsong setengah berlari masuk ke dalam. Ketika ditanyai oleh bapaknya, Halimah pun malah menangis semakin menjadi-jadi. Terlebih sang bapak melihat memar di sudut bibir anak perempuannya, sudah menerka-nerka apa yang menimpa Halimah. Halimah, kamu kenapa? Kenapa lebam di sudut bibirmu? Ada apa? Tanya bapaknya. Diselingi isak tangis,
Halimah pun cerita apa yang sudah dia alami selama 3 tahun berumah tangga dengan Danu. Mendengar itu, bapaknya Halimah tak kuasa lagi menahan amarah. Bahkan kalau tak ditahan oleh istrinya, bapaknya Halimah sudah memegang golok yang tergantung di dinding, berniat pergi mencari Danu menantunya. Setelah ditenangkan oleh istrinya, barulah dia terdiam. Tetapi napas tersengal-sengal menahan amarah. Sampai akhirnya dari masalah itu, malam harinya kedua orang tua Halimah datang menemui besan mereka. Diadakanlah kumpulan keluarga. Danu pun dipanggil, seolah seperti orang yang tak tahu apa-apa, begitu cuek ketika datang ke rumah besan atau mertua Halimah. Selepas itu, Halimah pun langsung menceritakan apa yang dia rasakan dan alami. Danu tentunya menolak. Bahkan sampai terjadi cekcok di antara kedua keluarga ini. Ustadz Khalil yang waktu itu jadi penengah sampai kerepotan menenangkan kedua pihak yang terus mencaci maki. Sampai akhirnya, karena tadi temukan titik tengah, kedua keluarga ini pun memilih untuk berpisah. Malam itu juga, Danu dengan muka dan wajah yang geram, penuh amarah, menjatuhkan talak kepada Halimah istrinya di depan kedua keluarga. Selepas itu Ustadz Khalil dan orang tua Halimah langsung pulang dari rumah si besan, meninggalkan Danu yang masih melotot menggeram, seperti yang begitu menyimpan dendam kepada Halimah dan kedua orang tuanya. Halimah pun memilih tinggal dulu dengan ibu bapaknya sampai proses perceraian selesai. Sedangkan rumah yang 3 tahun dia tempati dengan Danu, Halimah kosongkan. Rumah itu rumah milik Halimah yang dibuatkan ibu bapaknya sewaktu mau menikah. Tak terasa beberapa bulan pun sudah berlalu. Sudah resmi pula Halimah menjadi seorang janda. Sampai satu ketika, awal mula bencana datang menerpa kehidupan Halimah. Di kampung, di rumah milik Halimah, yang berbeda kampung dengan orang tuanya, Halimah hidup sendiri. Tak jauh dari rumah Halimah, terhalang sekitar 6 blok, ada sebuah warung sembako tempat Halimah biasa berbelanja. Pagi itu, hari Kamis, Halimah pergi ke warung membeli minyak dan beras. Si pemilik warung yang bernama Teh Nining sama-sama aktivis di partai politik tempat Halimah berorganisasi. Waktu itu, ketika Halimah datang ke warung Teh Nining, Mah, sini mah. Ada apa teh? Sini dulu, ngobrol di dalam saja, ucap Teh Nining. Halimah yang penasaran, tak biasanya Teh Nining seperti itu. Dia pun masuk ke dalam. Duduk dulu mah, duduk. Ada yang mau teteh bicarakan, ucap Teh Nining.
Halimah pun hanya menurut dengan begitu penasaran. Ada apa teh? Halimah, semalam Teteh pulang dari Talaga. Tak sengaja waktu lewat depan rumah kamu sekitar jam 11 malam. Teteh ngeliat si Danu seperti sedang menyebar-nebar sesuatu di halaman rumah kamu. Ah, yang bener teh, bener Halimah, masa teteh bohong? Teteh lihat sendiri. Tuh, tanya si Aceng anak teteh. Dia yang waktu itu boncengin teteh, dia lihat juga. Teteh sampai berhenti memastikan. Selepas nebar-nebarin sesuatu di halaman rumah kamu, si Danu langsung ngacir bawa motor. Halimah pun terkejut. Apa maksud dari mantan suaminya? Hati-hati Halimah, hati-hati. Teteh takut si Danu masih menyimpan dendam sama kamu. Halimah pun hanya diam. Akhirnya selepas berbelanja, Halimah pamitan ke Teh Nining mau pulang. Sedangkan Teh Nining terus mewanti-wanti Halimah. Halimah yang tinggal sendiri di rumah takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Singkat cerita, pulanglah Halimah ke kediamannya. Ketika sampai di halaman depan, loh, apa itu? Pikir Halimah. Tepat di depan pintu rumah ada dus tergeletak entah dari mana. Yang padahal sewaktu mau berangkat ke warung, tak ada dus apapun di depan pintu. Kaget Halimah. Perlahan dia berjalan mendekat. Ketika sampai di teras, Halimah terkejut. Tepat di samping dus yang terlipat rapi, Halimah melihat ada genangan darah merembes dari dus bagian bawah. Halimah pun takut. Apa isi dalam dus? Halimah memberanikan diri mendekat. Dus pelan-pelan dia buka dengan tangan gemetar. Ketika dibuka, Halimah pun menjerit melihat kucing yang tergorok dengan darah merembes berwarna merah. Dan di atas bangkai kucing ada selembar kertas dengan tulisan. Halimah yang tadi sempat loncat terduduk mundur, pelan-pelan mendekat, dengan tangan gemetar mengambil selembar kertas itu. Ketika dibaca, mata Halimah pun melotot tak percaya. Keringat dingin menetes di keningnya, membasahi cadar yang dia kenakan. Isi dari tulisan itu bernada ancaman, di mana tulisan itu berbunyi, "Halimah, nepi ka iraha wae, aing terido, tesuka ku kalakuan sia. Tong sebut aing Danu, lamun teu bisa nyieun sia hirup sangsara." Ya, paket bangkai kucing dengan ancaman di kertas tak lain tak bukan kiriman dari Danu, mantan suaminya. Halimah pun sampai meneteskan air mata. Betul-betul kelakuan si Danu.
membuat sengsara Halimah bertahun-tahun. Sampai sudah berpisah pun masih saja ingin menyakiti Halimah. Lalu dengan tangan gemetar Halimah membuka pintu, mengambil linggis dari dapur, membuat lubang untuk menguburkan bangkai kucing. Selepas itu, Halimah pun hanya duduk termenung. Hal itu tidak Halimah ceritakan kepada siapapun. Bahkan Teh Nining, orang paling dekat dengan dia di tempat tinggalnya, tak tahu masalah bangkai kucing dan ancaman dari Danu. Awalnya selepas masalah bangkai kucing, tak ada hal aneh yang terjadi kepada Halimah. Namun tepat 5 hari setelah kejadian itu, waktu itu Halimah dengan beberapa ibu-ibu termasuk Teh Nining baru saja pulang dari kajian di sebuah masjid di daerah Majalengka. Rombongan itu naik mobil bak, ibu-ibu semua, ibu-ibu majelis taklim. Saat itu sampai ke kampungnya, ke tempat tinggalnya, sekitar tepat jam setengah 12 malam. Halimah turun, mobil pun kembali melaju mengantarkan para jamaah. Selepas mobil pergi dan hilang dari pandangan Halimah, Halimah pun berbalik, berjalan ke rumah tempat tinggalnya. Namun ketika berbalik, tak sengaja Halimah memandang ke sudut kiri rumah. Astagfirullah, ucap Halimah. Dia kaget. Ketika berbalik tadi, Halimah melihat seperti sesosok bayangan hitam berdiri menyandar di dinding rumah Halimah. Begitu jelas, seperti manusia hitam legam. Namun selepas Halimah beristighfar, makhluk yang seperti bayangan, seperti yang melesat lari lalu menghilang. Jantung Halimah bergemuruh, berdebar kencang. Berjalan saja begitu berat sampai sedikit gemetar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Halimah terus membaca tasbih setiap kaki melangkah menuju teras rumah. Ketika kaki menginjak teras depan, sekujur tubuh Halimah pun merinding. Bulu kuduk semua berdiri. Halimah merasakan ada yang tak beres di rumah tempat tinggalnya. Merogoh kunci dari saku gamis. Keringat masih menetes di kening Halimah. Cadar sudah begitu basah. Halimah memutar anak kunci. Ketika pintu dibuka, seperti angin keluar menerpa dari dalam, berbau asap kemenyan. Halimah yang tak biasa mencium aroma kemenyan pun muntah, mual. Sampai makanan di tempat pengajian kembali keluar. Tergopoh-gopoh Halimah lari ke dalam kamar mandi. Lantas membersihkan muntahannya, menutup pintu. Halimah langsung mengambil air wudhu. Ketika Halimah mengambil air wudhu, entah kenapa, ketika membasuh bagian tubuh, tangan, wajah, rambut, dan kaki, setiap bagian tubuh yang terkena air, terasa oleh tubuh Halimah dinginnya merasuk dan menusuk sampai ke dalam tulang.
Dalam hati Halimah terus bertasbih. Tetapi dari belakang, di tengah Halimah yang sedang menggosok bagian tubuh dengan air, di tengkuk belakang Halimah seperti ada yang meniup-niup, terasa hangat. Gemetar sekujur tubuh Halimah selepas menyelesaikan wudhunya. Halimah langsung berdoa, lalu buru-buru berbalik menuju ke kamarnya. Ketika berjalan dari kamar mandi ke ruang tamu, Halimah tak henti-hentinya merasakan bulu kuduknya berdiri, seolah di belakang Halimah ada yang melotot dan terus memperhatikan. Pintu dia tutup rapat. Dengan napas tersengal, "Astagfirullahaladzim, astagfirullah," ucap Halimah. Lalu dia mulai menggelar sajadah, mengenakan mukena, beberapa kali menarik dan menghembuskan napas menenangkan diri. Lalu mulai mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Halimah memulai sholat sunnah. Nah, ketika di rokaat pertama, selepas membaca doa iftitah, Bismillahirrahmanirrahim, ucap Halimah, mulai membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiba-tiba saja Halimah lupa semua bacaan. Di ayat kedua surat Al-Fatihah, lidah Halimah seperti terkunci. Ucap Halimah terbata-bata. Pikirannya blank seketika. Tak ingat sama sekali bacaan Al-Quran. Sampai Halimah membatalkan sholatnya. Dia duduk di ranjang masih mengenakan mukena. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa sampai seperti ini? Ucap Halimah. Dia betul-betul bingung. Seolah hilang semua hafalannya. Tak ada satupun surat yang ada di kepala, di pikiran Halimah. Tak henti-hentinya Halimah terus beristighfar, sampai meneteskan air mata. Namun aneh, seketika kembali muncul bacaan surat Al-Fatihah, surat-surat pendek dan yang lain kembali ada di pikiran Halimah selepas tadi ngeblank, tak ingat apa-apa. Halimah kembali berdiri, bertakbir, mengangkat tangan, memulai kembali sholat. Halimah memejamkan mata, fokus ke pikiran, fokus ke bacaan agar tak ngeblank seperti tadi. Selesai membaca surat Al-Fatihah, ketika Halimah menyambung ke surat pendek, tepat dari jendela kamar Halimah, tepatnya loster yang terbuat dari kaca, seperti ada yang mengetuk-ngetuk dari luar. Bismillahirrahmanirrahim. Halimah diam. Ketukan di kaca loster begitu jelas. Beberapa detik Halimah hanya diam, pikiran kembali buyar. Lalu malah terdengar suara dari belakang Halimah yang memanggil namanya. Halimah,
Halimah. Suara itu begitu jelas disertai ketukan di kaca loster yang tiada henti. Pelan-pelan, makin lama makin kencang dan makin kencang. Hati dan pikiran goncang. Halimah kembali batal. 2 kali Halimah batal sholat sunnah. Selalu batal di rakaat pertama. Halimah dengan tubuh gemetar ketakutan menatap ke loster kaca di dalam kamar. Anehnya, ketika Halimah tadi batal sholat yang kedua, berhenti pula ketukan di kaca loster dan suara yang memanggil Halimah. Halimah terus menatap ke kaca loster. Hanya gelap yang Halimah lihat. Wajah Halimah pucat ketakutan. Dia duduk di ranjang, terus melihat. Bibirnya tak henti-hentinya bertasbih meminta perlindungan. 10 menit lebih lamanya Halimah dalam posisi duduk dan terus menatap ke kaca loster. Lalu Halimah mengambil air putih, dia minum. Kembali terdiam. Hati sudah mulai agak tenang. Halimah pun berniat sholat kembali untuk yang ketiga kalinya. Kembali Halimah takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, membaca surat An-Nas. Lancar, tak ada gangguan. Lalu Halimah pun ruku. Ketika Halimah ruku, ketika membaca tasbih di lisan dan hati, ketika itu pula Halimah mencium bau rambut terbakar. Tak sampai di situ, masih di posisi ruku, bau rambut terbakar tercium menyengat di hidung Halimah. Lalu sesuatu jatuh tepat di depan wajah Halimah. Jatuh seekor lintah hitam sebesar ibu jari tangan, menggelepar-gelepar kepanasan sampai sedikit mengeluarkan asap. Jantung Halimah berdebar begitu kencang. Sami Allahu liman hamidah, ucap Halimah. Bangkit dari ruku, lintah menggelepar-gelepar di tempat sujud. Halimah disertai rasa takut dan jijik. Ketika dia mau sujud dari posisi berdiri, tepat seketika pintu kamar Halimah yang tertutup rapat terbuka begitu kencang membentur dinding kamar. Halimah pun saking kagetnya langsung terjungkal. Gemetar menatap ke pintu yang terbuka. Pintu seperti ada yang menggerakkan. Pintu kembali ditutup dengan suara begitu kencang. Halimah yang sudah tak kuat dengan itu semua, dengan napas yang masih tersengal, berusaha bangkit berdiri. Dengan pikiran yang panik, udara terasa begitu berat. Seketika malah terdengar suara tawa kuntilanak dari luar kamar Halimah. Halimah langsung loncat ke ranjang,
menutup tubuh dengan selimut, meringkuk ketakutan, gemetar. Sedangkan suara cekikikan kuntilanak terus terdengar, awal dari luar halaman belakang kamar. Namun seolah berjalan, terdengar pula pintu depan rumah Halimah seperti yang terbuka. Halimah yang mencoba diam sampai bernapas pun begitu pelan. Halimah diterpa ketakutan teramat sangat. Halimah mendengar suara langkah kaki terseret-seret di lantai luar kamar, disertai tawa yang begitu menakutkan. Pelan-pelan mendekat ke arah pintu kamar. Lampu seketika padam. Gagang pintu bergerak-gerak sendiri, begitu kencang, seolah makhluk dari luar kamar berusaha menerobos ke dalam. Halimah menggigil. Seorang perempuan sendirian dalam kamar. Dia begitu ketakutan. Halimah berusaha mengendalikan diri. Hatinya bergetar, jiwanya terguncang. Halimah berusaha membaca ayat kursi. Namun rahang Halimah gemertak. Bacaan yang keluar pun tak jelas. Halimah kebingungan. Sampai terdengar suara pentungan di kejauhan. Pentungan yang biasa dibunyikan para peronda yang berkeliling. Barulah makhluk yang mengganggu Halimah hilang dan berhenti. Gagang pintu yang dimainkan tak berbunyi lagi. Lampu yang padam kembali menyala. Seiring dengan suara para peronda terdengar berjalan di depan rumah Halimah. Halimah, dia pun lantas berlari keluar dari kamar, keluar rumah ingin meminta pertolongan. Begitu Halimah membuka pintu depan, langsung menjerit sekuat tenaga. Tepat di teras halaman depan berdiri sesosok kuntilanak dengan wajah yang begitu menakutkan. Usup dan dua orang kawannya yang baru saja lewat depan rumah Halimah, begitu mendengar suara jeritan Halimah, astagfirullahaladzim, Bu Ustadz, kenapa? Mereka bertiga pun langsung berlari. Astagfirullahaladzim, Bu Ustadz, ucap Usup yang merupakan ketua RT di komplek itu. Langsung mendekat, terkejut melihat Halimah yang tergeletak tak sadarkan diri di teras rumah. Si Dadang, Hansip yang ikut keliling dengan RT Usup langsung memukul kentongan. Para warga yang dekat dengan rumah Halimah langsung menyerbu datang, termasuk Teh Nining. Begitu melihat Halimah yang dikerumuni, Teh Nining pun lari. Loh, Limah, kamu kenapa? Pak RT, ini ada apa, Pak? Gak tahu, Teh. Tahu-tahu ngejerit dan pingsan, Teh. Halimah pun dibawa masuk ke dalam. Ditidurkan di atas ranjang di kamar. Teh Nining dengan 3 orang ibu-ibu berusaha menyadarkan Halimah. Hampir 1 jam Halimah tak sadarkan diri. Dan begitu Halimah siuman, membuka mata tersadar, nampaklah raut wajah khawatir Teh Nining dengan 3 orang ibu-ibu tetangganya. Limah,
Kamu kenapa, Limah? Teh Nining? Halimah bangkit dan memeluk Teh Nining. Tubuhnya gemetar, Halimah menangis. Mendengar tangisan Halimah, RT Usup, Dadang, dan yang lain pun masuk ke kamar. Bu Ustazah, ibu nggak kenapa-napa, Bu? Ucap khawatir RT Usup. Tapi Halimah yang hanya menangis dalam pelukan Teh Nining membuat RT Usup dan yang lain hanya diam. Mereka pun bingung. Setelah Halimah cukup tenang, Teh Nining pun bertanya apa yang terjadi kepada Halimah. Mendengar cerita Halimah, Teh Nining pun kaget. Teh Nining teringat peristiwa 5 hari yang lalu ketika tak sengaja melihat Danu, mantan suami Halimah, menebar-nebar sesuatu di depan rumah. Akhirnya malam itu, Teh Nining yang melihat Halimah masih ketakutan memilih menginap dan menemani Halimah, sedangkan warga yang lain pamitan pulang. Setelah warga pulang itu, Halimah dan Teh Nining yang di ruang tamu begadang. Mah, gak salah lagi. Teteh curiga. Ini pasti perbuatan si Danu, mantan suamimu. Teh, jangan suuzon. Ini bukan suuzon. Tapi kan jelas semua berhubungan. Tak mungkin kalau cuma kebetulan. Ini pasti ulah si Danu, Limah. Ulah si Danu. Halimah terdiam. Lalu setelah Halimah berpikir dengan kepala yang sudah dingin, iya juga, pikir Halimah. Bukannya di atas bangkai kucing memang ada ancaman dari si Danu. Nah barulah Halimah cerita. Astagfirullahaladzim, Limah. Kenapa kamu gak ngomong sama Teteh? Coba kalau kamu langsung ngomong. Mungkin Teteh bisa bantu kamu buat mencegah hal seperti tadi kejadian. Ya, maaf Teh, Limah kila gak akan seperti ini Teh, ucap Halimah. Ya sudahlah, besok kita temui Ustadz Jaki. Ustadz Jaki? Ustadz Jaki yang mana Teh? Ustadz Jaki, Ustadz di pengajian kita. Mudah-mudahan saja beliau bisa ngasih solusi buat masalah kamu. Halimah pun hanya mengangguk saja. Lalu keesokan paginya, selepas zuhur, Halimah pun diantar Teh Nining ke rumah Ustadz Jaki. Yang kebetulan istri Ustadz Jaki juga aktivis sama seperti mereka. Sebelumnya Teh Nining sudah bikin janji ketika ketemu di pasar pagi hari dengan istri Ustadz Jaki. Maka ketika tiba sekitar jam 1 siang di rumah Ustadz Jaki, Teh Nining dan Ustazah Halimah sudah ditunggu. Selepas bertemu di ruang tamu Ustadz Jaki, istrinya Teh Nining dan Halimah, Ustadz Jaki pun bertanya apa yang terjadi kepada Halimah. Tak ada satupun yang Halimah tutupi. Dia ceritakan semua dari awal pasca perceraian. Astagfirullahaladzim. Itu sihir Halimah. Itu sihir ilmu hitam. Wallahu alam. Benar dan tidaknya itu mantan suamimu. Bapak tak bisa asal menebak. Namun, Bapak akan coba bantu kamu.
ambil dulu air wudhu. Kita ruqyah, ucap Ustadz Jaki. Halimah menurut. Mengambil wudhu di kamar mandi, lalu kembali ke ruang tamu. Istri Ustadz Jaki menggelarkan karpet. Halimah pun disuruh tidur telentang. Disaksikan oleh istrinya dan Teh Nining mulai meruqyah Halimah. Seiring dengan bacaan ruqyah yang diulang-ulang oleh Ustadz Jaki, sepanjang itu juga sekujur tubuh Halimah terasa seperti yang dibakar. Mengerang. Halimah yang memejamkan mata. Dalam pandangannya dia melihat kembali sosok kuntilanak dengan wajah menakutkan yang dia lihat semalam. Halimah menjerit ketika wajah si kuntilanak seolah mendekat dan seketika hanya gelap di pandangan Halimah. Sedangkan ketika selesai Halimah menjerit, Ustadz Jaki memperkencang bacaannya. Teh Nining dan istri Ustadz Jaki ketakutan ketika Halimah mulai menggeram, lantas membuka mata, melotot seperti yang marah. Loncat seketika, jongkok dengan tangan seperti cakar, melotot ke arah Ustadz Jaki yang terus membaca doa-doa ruqyah. Ustadz Jaki sendiri mengarahkan 2 jari ke arah wajah Halimah dengan bibir yang terus membaca ayat suci dan doa. Pandangannya tajam menatap ke wajah Halimah. Ustadz Jaki terus melanjutkan bacaannya. Lau anjalna hadal Qur'ana ala jabal, ucap Ustadz Jaki. Seketika Halimah malah menggeram, menggerung-gerung, berusaha mendekat dan ingin menerkam Ustadz Jaki, sampai sosok yang merasuk ke tubuh Halimah malah menjerit ketakutan seperti yang tersakiti, teriak-teriak meminta ampun. Lalu Ustadz Jaki menghentikan bacaannya dan bertanya kepada sosok yang merasuk di tubuh Halimah. Halimah yang di luar kendali, tubuhnya dirasuki dan dikuasai jin kiriman yang ternyata ketika ditanyai Ustadz Jaki, disaksikan Teh Nining, sosok yang merasuk ke tubuh Halimah berkata kalau dia diutus atas perintah mantan suami Halimah. Nyatalah memang betul kecurigaan Halimah dan Teh Nining. Kalau memang Danu dalang di balik kejadian semalam. Singkat cerita, selepas ruqyah, Halimah tak sadarkan diri hampir setengah jam lamanya. Baru selepas siuman, Halimah kebingungan. Tubuhnya terasa luluh lantak. Setiap persendian di badannya terasa begitu sakit. Ketika membuka mata, Teh Nining langsung memeluk Halimah dengan wajah yang begitu khawatir. Lalu kembali ke ruang tamu. Gimana Halimah? Gimana perasaan kamu? Tanya Ustadz Jaki. Badan saya Ustadz sakit semua. Wajar. Itulah dampak ketika tubuh manusia dirasuki oleh bangsa jin. Loh, memangnya saya kenapa Pak Ustadz? Teh Nining yang jawab. Kamu tadi kesurupan, Lima. Kesurupan? Kaget Halimah karena dia tak ingat apa-apa. Iya, Lima. Kamu kerasukan.
jin yang merasuk ke tubuh kamu, dia mengaku disuruh oleh siapa Pak Ustadz? Mantan suamimu. Astagfirullahaladzim. Teh, iya Limah, benar kecurigaan kita. Itu memang dalangnya si Danu. Lantas saya harus bagaimana Pak Ustadz? Halimah, jangan takut. Kita manusia lebih tinggi derajatnya daripada mereka. Harus kalian ingat, kegagahan dan kesaktian memang ada di bangsa jin, tetapi kesempurnaan hanya ada di kita bangsa manusia. Jangan takut Halimah, ucap Ustadz Jaki dengan nada yang menggebu-gebu seperti yang geram. Lalu Ustadz Jaki pun memberikan tips dan kiat kepada Halimah. Usahakan Halimah, sebelum tidur kau bacalah Al-Quran. Sholat sunnahlah dulu. Jangan tidur dalam kondisi tidak mempunyai wudhu, agar kamu selalu Allah lindungi dari gangguan setan bangsa jin, ucap Ustadz Jaki. Halimah pun mengangguk. Tepat selepas menunaikan sholat asar berjamaah di tempat Ustadz Jaki, Halimah dan Teh Nining pun pamitan pulang. Sehari, 2 hari, 3 hari pasca diruqyah Ustadz Jaki, Halimah sudah mulai kembali tenang. Kehidupan kembali normal. Namun siapa sangka baru beberapa hari bernapas lega, tepat seminggu setelah diruqyah oleh Ustadz Jaki, gangguan dan teror pun kembali terulang lagi. Waktu itu, seperti yang sudah dirutinkan selama seminggu berturut-turut, atas saran dan nasihat Ustadz Jaki, jam 9 malam Halimah mengambil wudhu ke kamar mandi. Namun ada yang aneh. Ketika Halimah selepas berwudhu, keran dia matikan, lampu pun dia matikan pula. Baru keluar dari area dapur, malah tiba-tiba keran kembali nyala. Astagfirullahaladzim. Kerannya kok nyala? Pikir Halimah. Halimah pun mulai kembali dihinggapi rasa takut. Air keran terus mengucur begitu deras, menimpa lantai kamar mandi. Baru saja Halimah berbalik mau berjalan kembali mematikan keran yang menyala, baru sekitar 3 langkah masuk ke pintu dapur, tiba-tiba suara gayung menciduk air layaknya orang mandi terdengar dari dalam kamar mandi yang begitu gelap. Halimah pun berdiri diam terkejut ketakutan. Mulai gemetar kembali tubuh Halimah. Suara guyuran air begitu nyata. Keran masih terus menyala. Bahkan lampu yang tadi dimatikan kembali hidup begitu terang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ucap Halimah. Kata-katanya gemetar. Gigi gemetar ketakutan. Sampai malah terdengar suara cekikikan anak kecil dari kamar mandi. Memain-mainkan gayung, diketuk-ketukan ke bak mandi, menimbulkan bunyi. Bukan 1, tapi lebih dari 2 anak kecil seperti bermain-main dengan air di dalam kamar mandi. Tertawa-tawa,
Bahkan terdengar langkah-langkah seperti yang loncat-loncat, layaknya anak-anak. Halimah pelan-pelan berjalan, penasaran, gemetar dia. Baru 3, 4, 5 langkah. Tiba-tiba pintu yang tertutup terbuka. Tepat di dalam kamar mandi, 3 anak kecil berkepala botak dengan wajah penuh borok memegang gayung, menatap dan tertawa ke arah Halimah. Halimah sontak menjerit ketakutan, berbalik, lari, masuk ke dalam kamar. Pintu ditutup. Halimah menyandar di pintu dengan napas tersengal-sengal. Astagfirullah, astagfirullah. Itu makhluk apa? Ucap Halimah. Belum juga mengambil napas, malah suara lari terdengar dari balik pintu, disertai suara tawa anak kecil. Makhluk-makhluk kecil botak dengan wajah penuh borok lari ke dalam ruang tamu, tepat ke pintu kamar Halimah. Mengetuk-ngetuk pintu sambil loncat-loncat. Halimah pun berbalik menahan pintu seperti yang didorong dari luar. Ditahan pintu oleh Halimah. Tangan kanan menahan, tangan kiri memutar anak kunci. Pintu terkunci rapat. Pintu malah diketuk dari luar, disertai suara tawa anak-anak. Halimah yang ketakutan mundur dari pintu. Baru beberapa langkah mundur, dari belakang Halimah malah terdengar suara geraman. Halimah langsung lompat ketakutan. Tatkala berbalik, sesosok makhluk berbulu tinggi besar dengan taring mencuat, mata merah sebesar kepalan tangan, melotot, menggeram, menyeringai ke arah Halimah. Halimah pun langsung jatuh tak sadarkan diri, pingsan saking ketakutan melihat sosok yang begitu menyeramkan. Sedangkan para peronda di kejauhan yang saat itu sedang asik bermain kartu. Kayak suara yang ngejerit, ucap seorang peronda. Itu cuman salah dengar. Kita bertiga aja nggak dengar apa-apa. Udahlah, lanjut main kartu, ucap peronda itu. Namun orang yang ngedengar suara jeritan Ustazah Halimah malah diam. Yakin betul suara jeritan itu dari arah rumah Ustazah Halimah. Namun 3 kawannya nggak ada yang dengar. Sep, lanjut ayo jalan tuh, ucap kawan-kawannya. Iya dah. Lanjut lagi si Asep main kartu. Tapi hati dan pikirannya tak tenang. Malah teringat sosok Ustazah Halimah. Karena suara itu memang suaranya Halimah. Melihat gelagat Asep yang hanya melamun sampai mengerutkan kening, membuat 3 kawannya kebingungan. Sep, ayo atuh. Bentarlah, gak konsen Kenapa kamu, Sep? Enggak masih kepikiran sama yang ngejerit tadi. Yakinlah, itu suara jeritannya Ustazah Halimah loh. Ustazah Halimah? Tapi kok kita bertiga gak ada yang denger, Sep? Jadi khawatir Kalian semua kan tahu Bu Ustazah di rumah sendirian. Awas lu, Sep, macem-macem lu. Tanya yang lain. Mesum mulu pikiran lu. Udahlah, daripada khawatir kayak gini, mending kita cek yuk. Ini kan udah waktunya juga keliling, ucap Asep. Teman-teman yang lain pun noleh. Iya ya. Ya udah yuk keliling. Lalu si Asep dan 3 kawannya pun keliling kampung. Biasalah memang bagian patroli kan.
kalau lagi ronda. Nah, tepat ketika berjalan mau kembali pulang ke pos ronda, itu harus melewati jalanan di depan rumah Ustazah Halimah. Nah, 4 peronda ini pun sambil cengengesan, ya malumlah laki-laki gitu kan. Apalagi Ustazah Halimah ini janda muda, cantik juga. Si Asep dan 3 kawannya gibah lah. Wih, Ustazah Halimah kan masih cantik, muda lagi. Kok dia nggak nikah lagi ya? Padahal saya juga mau loh, ucap Asep. Nah, mulai Sep, mulai. Ingat, anak bini di rumah. Asep pun hanya tertawa. Dan ketika berjalan tepat di depan halaman Ustazah Halimah. Weh, itu bukannya Ustazah Halimah ya? Ucap Asep. Mana Sep? No. Tuh yang lagi nyiram kembang tuh, nyiram bunga. Terlihat perempuan mengenakan gamis putih dengan kerudung lebar sedang menyiram bunga-bunga di depan halaman. Iya ya. Rajin amat ya Bu Ustazah kita. Malam-malam aja masih ingat nyiram tanaman. Tapi sayang ya, Bu Ustazahnya belum disiram-siram. Ucap mereka. Nanti kedengeran, malu lah. Yuk samperin. Samperin tuh sama Asep sama 3 peronda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 2 kali mereka berempat ngucapin salam. Tapi Ustazah Halimah dalam posisi membelakangi mereka tetap asik menyiram tanaman. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ustazah, ucap Asep yang mulai agak kesal. Halimah yang sedang menyiram tanaman pun berhenti. Waalaikumsalam. Loh, kok suara Ustazah Halimah kayak gitu, oi? Ucap Asep ke kawan-kawannya. Iya, Sep. Pulang yuk, pulang. Ucap teman-teman Asep. Pulang kenapa? Sep, ada yang gak beres, Sep. Yuk, pulang, balik ke pos ronda. Bisik kawan si Asep di belakang. Gak sopan. Lalu Ustazah Halimah yang sudah membalas salam sambil memegang alat penyiram tanaman berdiri membelakangi mereka, lalu pelan berbalik ke arah Asep dan 3 kawannya. Namun ketika sosok Ustazah Halimah yang bergamis putih berbalik menghadap mereka berempat, Asep dan 3 kawannya pun hanya teriak lalu berbalik lari. Sedangkan dari sosok Ustazah Halimah di belakang mereka hanya tertawa melengking cekikitkan dengan nada yang begitu menakutkan. Asep dan 3 kawannya lari pontang-panting kembali ke pos ronda. Sedangkan suara cekikikan Ustazah Halimah seperti yang seolah mengejar dari belakang mereka. Lalu, apa yang akan terjadi kepada Ustazah Halimah ke depannya? Sembuhkah? Selamatkah dia dari guna-guna teluh santet kiriman mantan suaminya? Kita saksikan di video selanjutnya.